Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Faila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal proyek akhir saya yang berjudul tentang rancang bangun sistem informasi administrasi bimbingan konseling dengan menggunakan metode Scrum dengan modul jadwal konseling, penilaian pelayanan BK dan rapor BK. Memberikan sedikit ringkasannya, di mana administrasi bimbingan konseling atau BK di banyak sekolah masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti proses pencatatan yang kurang efisien, sulitnya pelacakan riwayat konseling siswa, keterbatasan transparansi layanan, serta ketidakefisienan dalam penyusunan laporan evaluasi. Digitalisasi administrasi BK diperlukan untuk meningkatkan aktivitas kerja, akurasi data, dan ketersediaan informasi yang terdokumentasi secara sistematis. Berdasarkan kebutuhan guru BK pada jenjang SMA atau SMK, sistem administrasi BK yang ideal harus mampu mengelola jadwal konseling secara terstruktur, menyediakan penilaian terhadap pelayanan BK, serta menyusun rapor berbagai bentuk evaluasi perkembangan siswa. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi administrasi, bimbingan, dan konseling berbasis web yang responsif. Dengan menggunakan metode Scrum sebagai pendekatan pengembangan sistem konseling, metode Scrum dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan penyesuaian kebutuhan pengguna secara efektif melalui tahap produk backlog. Sprint planning, sprint backlog, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospective. Sistem yang dikembangkan memiliki 3 modul utama, yaitu jadwal konseling, penilaian pelayanan BK, dan rapor BK. Hasil penelitian ini merupakan sistem administrasi BK yang dapat membantu guru BK dalam mengelola layanan, bimbingan, dan konseling secara cepat, akurat, dan terorganisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan BK dan menjadi dasar pengembangan sistem serupa di lingkungan institusi pendidikan. Ini merupakan daftar isinya. Terus di sini terdapat daftar gambar juga. Terus juga terdapat daftar tabelnya. Kita akan masuk ke dalam 1.1 yang berisi tentang pendahuluan latar belakangan. Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan administrasi pendidikan termasuk bimbingan konseling BK, pengelolaan BK yang masih manual di banyak sekolah, dan perguruan tinggi menyebabkan layanan lambat. Dokumentasi tidak rapi serta rawan kesalahan data. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem BK manual menghambat penyelesaian masalah siswa, menimbulkan keterlambatan laporan dan ketidakpastian sanksi di perguruan tinggi. Bimbingan tatap muka juga kurang efektif, terutama saat pembatasan aktivitas fisik, sehingga dibutuhkan sistem bimbingan daring, catatan digital yang akurat. Kita akan masuk ke dalam perumusan masalah, di mana penelitian ini membahas perancangan sistem informasi administrasi BK untuk mengatasi pencatatan manual yang ketidakefisienan layanan, penerapan metode Scrum agar pengembangan sistem lebih fleksibel dan responsif, serta membangun modul jadwal konseling, penilaian pelayanan BK, dan rapor BK agar efektif digunakan di institusi pendidikan. Untuk 1.3 itu ada batasan masalah, di mana penelitian dibatasi pada perkembangan sistem administrasi BK berbasis web dengan 3 modul utama, yaitu jadwal konseling, penilaian BK, dan rapor BK. Sistem hanya berfokus pada administrasi BK dan tidak terintegrasi dengan sistem akademik lainnya. Terus ada tujuan dan juga manfaat. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasi sistem informasi administrasi BK berbasis web, mengembangkan 3 modul utama layanan, menerapkan metode Scrum agar sistem yang dihasilkan fleksibel dan sesuai kebutuhan pengguna. 1.5 itu metodologi penelitian, di mana metodologi ini yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis kebutuhan pengguna, penentuan backlog, sprint planning, daily scrum meeting, review sprint, serta sprint retrospective untuk memastikan sistem dikembangkan secara iteratif dan adaptif sesuai dengan metode Scrum. 1.6 itu sistematika penulisan, di mana laporan proyek akhir terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, perancangan sistem serta jadwal dan perkiraan biaya.
Pada bab 2 di sini itu tinjauan pustaka, di mana penelitian terlebih dahulu. Ini merupakan tabel penelitian terdahulunya. Untuk 2.1. Untuk 2.2 itu adalah landasan teori, di mana 2.2.1 sistem informasi administrasi. Pertama, sistem untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data administrasi. Kedua, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan. Ketiga, itu dalam BK mencakup pengelolaan data siswa, layanan program, dan juga laporan. Keempat, itu diperlukan untuk mengatasi pencatatan manual yang lambat dan tidak terorganisasi. Pada poin 2.2.2 itu ada bimbingan dan konseling. Pertama, layanan bantuan untuk perkembangan pribadi, sosial belajar, dan juga karier siswa. Kedua, bertujuan untuk mengembangkan optimal peserta didik. Ketiga, dilaksanakan melalui layanan dasar responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Keempat, berperan penting dalam kesejahteraan pencegahan masalah siswa. Pada poin 2.2.3 itu ada jadwal konseling. Yang pertama, berfungsi untuk mengatur layanan BK secara sistematis dan berkelanjutan. Kedua, itu membutuhkan dukungan manajemen sekolah agar berjalan efektif. Pada 2.2.4 itu ada penilaian pelayanan BK. Pertama, digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas layanan BK. Kedua, itu penilaian didasarkan pada persepsi dan kepuasan siswa. Pada 2.2.5 itu terdapat rapor BK, di mana merupakan dokumentasi resmi hasil layanan BK. Dan kedua, itu memuat capaian, hambatan, dan rekomendasi tindak lanjut. Pada 2.2.6 itu pertama ada metode pengembangan Luna berbasis Agile. Kedua, menggunakan sprint berdurasi 1 minggu dan 1 bulan. Ketiga, itu bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem. Nah, di sini itu merupakan hasil dari siklus tahapan metode Scrum yang telah kami buat. Lanjut, pada 2.2.7 itu adalah Laravel, di mana Laravel itu merupakan framework PHP untuk pengembangan sistem website, membuat kode jauh lebih ringkas, cepat, dan juga hemat biaya. Pada 2.2.8 terdapat Filament, di mana package Laravel untuk pembuatan dashboard admin, mempermudah pengelolaan CRUD secara efisien dan juga aman. Pada 2.2.9 itu ada JSON, di mana format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca. Terus kedua, digunakan dalam REST API dan lintas bahasa pemrograman. Pada 2.2.10 itu ada SAM, di mana web server open source dan cross platform. Titik 2.1 itu ada REST API, di mana arsitektur pertukaran data berbasis HTTP. Pada 2.2.12 itu ada black box testing, di mana metode pengujian untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan sesuai rancangan. Pada 2.2.13 itu ada usability testing, di mana pengujian untuk menilai kemudahan penggunaan antarmuka sistem. Nah, ini merupakan titik 2.2.14 merupakan entity relationship atau IRD kita. Nah, kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu isinya perancangan. Pertama, 3.1 merupakan perancangan proses bisnis, di mana proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan secara terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Di mana bisa kita lihat di sini 3.1.1 merupakan proses bisnis sebelum menggunakan sistem informasi. Pada gambar yang terdapat di sini itu merupakan 3.1.2 merupakan bisnis setelah menggunakan sistem informasi. Setelah itu pada 3.2 merupakan perancangan metodologi Scrum. Perancangan sistem ini memerlukan beberapa hal seperti visi proyek, pembagian kerja tim, pengumpulan kebutuhan, penyusunan backlog, item, sprint planning, daily Scrum meeting, sprint review, dan sprint respektif. Nah, untuk 3.4 itu pembagian fitur kerja tim, di mana Muhammad Raka Hertawan bertanggung jawab atas modul master data, program BK, dan laporan evaluasi. Pada untuk Herviola Ferin Febri itu bertanggung jawab atas modul RPL, instrumen pendukung, dan sisiometri. Untuk saya sendiri, saya bertanggung jawab atas modul jadwal konseling, penilaian pelayanan BK, dan juga rapor BK.
Ini merupakan hasil IRD yang telah saya buat. Lihat nih hasil IRD-nya, dan ini merupakan use case diagram yang telah saya buat. Oke, kita lanjut. Nah, titik 4 itu merupakan jadwal dan anggaran. Di sini bisa dilihat ini merupakan tabel jadwal perancangan, dan sebelah sini merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan. Ini merupakan terakhir, yaitu berisi tentang daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.